Baik, perkenalkan nama saya Meliki Lawrence Tabai, NIM 243237, kelas F, Prodi PJKR. Baik, materi yang saya ambil yaitu definisi strategi pembelajaran kontekstual. Adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang meningkatkan keterlibatan siswa dalam menemukan sendiri materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, merupakan proses pembelajaran bertujuan membantu siswa melihat makna materi yang dipelajari dengan menghubungkan materi akademik yang dipelajari dalam konteks kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat membangun pengetahuan sendiri, bukan hanya menghafal. Yang ketiga adalah salah satu proses pembelajaran holistik yang menekankan agar peserta didik memahami bahan ajar secara bermakna, mulai dari keterkaitan dengan konteks kehidupan nyata, pribadi, sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Yang keempat adalah proses pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa sehingga mereka dapat menemukan materi dan menghubungkan dengan realitas kehidupan, mendorong penerapan dan pemahaman bermakna, bukan sekedar menghafal fakta. Tujuan dari jurnal ilmiah membantu siswa memahami materi secara bermakna, mempelajari dirancang untuk membantu siswa melihat makna dan materi yang dipelajari dengan menghubungkan konten akademik dan konteks kehidupan sehari-hari, sehingga pengetahuan yang dipelajari lebih mudah dipahami, tidak hanya dihafal saja. Yang kedua, membentuk keterampilan berpikir kritis dan kreatif dengan meningkatkan materi pembelajaran dengan konteks nyata sehingga siswa terdorong untuk berpikir lebih dalam, memecah masalah, dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, mengarahkan siswa belajar melalui pengalaman dan keterlibatan aktif mereka sendiri, sehingga pembelajaran bukan sekedar menerima dari guru. Yang keempat, menerapkan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan nyata agar siswa mampu menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah dalam situasi kehidupan mereka sehari-hari, sehingga ilmu yang menjadi relevan dapat berguna. Tujuan dari buku jurnal tersebut mendorong pembelajaran yang bermakna dan bukan sekedar hafalan, yaitu menekankan bahwa tujuan pembelajaran bukan sekedar dari hasil hafalan, tetapi pembentukan dan pemahaman yang mendalam dan aplikasi ilmu siswa, serta munculnya aktivitas belajar yang lebih bermakna, meningkatkan transfer pengetahuan ke konteks lain. Yang keenam, dengan metode meningkatkan materi dengan dunia nyata
Siswa diharapkan mampu mentransfer pengetahuan dari satu konteks ke konteks yang lain. Misalnya dari sekolah ke kehidupan sosial, budaya, atau pekerjaan mendatang. Yang keenam, dengan metode mengantarkan materi dengan dunia nyata, siswa diharapkan mampu ringkasan tujuan strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan aktif dan pendalaman yang mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, mendorong siswa menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, membantu siswa membangun diri sendiri dan pengetahuan mereka bukan sekedar menghafal. Manfaat menurut buku Wina Sanjaya. Dalam bukunya tentang strategi pembelajaran dijelaskan bahwa kontekstual bermanfaat untuk yang pertama, membantu pembelajaran lebih bermakna, meaningful learning. Yang kedua, membantu siswa menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima, membantu siswa memahami hubungan antara belajar dan di dunia kerja dan kehidupan nyata. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Manfaat berdasarkan jurnal ilmiah. Yang pertama, meningkatkan hasil kerja siswa karena siswa memahami konsep secara mendalam bukan sekedar menghafal. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memecah masalah pelajari dikaitkan dengan masalah nyata sehingga melatih analisis. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa. Siswa lebih terlibat dalam diskusi, kerja kelompok, dan refleksi. Yang keempat, membantu transfer pengetahuan. Siswa mampu menerapkan konsep yang dipelajari dalam situasi lain di luar kelas, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerjasama karena pembelajaran sering dilakukan secara kolaboratif. Kesimpulan untuk tugas secara umum berdasarkan buku dan jurnal, manfaat strategi pembelajaran kontekstual adalah menjadikan pembelajaran lebih bermakna, meningkatkan motivasi dan hasil belajar, mengembangkan berpikir kritis, serta membantu siswa menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Baik, yang kedua menurut Elaine B. Johnson. Dalam buku Contextual Teaching and Learning, sintaks kontekstual menekankan yang pertama, mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga, mendorong kerjasama. Yang keempat, mengembangkan berpikir kritis. Yang kelima, menggunakan penilaian autentik. Sinteks kontekstual teaching and learning, jurnal pendidikan.
Berdasarkan berbagai jurnal penelitian, pendidikan dan langkah-langkah implementis kontekstual umumnya meliputi yang pertama itu pendahuluan, guru mengajarkan materi dengan pengalaman siswa. Yang kedua, siswa mengamati, menyelidiki atau memecahkan masalah kontekstual. Yang ketiga, diskusi atau kerja kelompok. Itu siswa berdiskusi dalam kelompok. Yang keempat, presentasi dan pemodalan, yaitu siswa mempresentasikan hasil, guru memberikan penguatan. Yang kelima, refleksi, siswa menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran. Yang keenam, penilaian autentik, yaitu penilaian yang dilakukan berdasarkan aktivitas dan hasil kerja nyata siswa. Baik, sekian dari penyampaian dari saya. Terima kasih.